dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Bintoro, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Video kali ini menampilkan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik yang pada isinya menampilkan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas. Sedang tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silakan Bu Cici, silakan duduk. Bagaimana kabarnya Bu Cici? Alhamdulillah, kabar saya baik dan saya bahagia, Kak. Oh begitu. Tadi sudah bertemu dengan anak-anak di kelas. Sudah, Pak. Kok kayaknya ada sesuatu yang ingin dibicarakan ke saya? Ada sesuatu memang yang ingin dibicarakan ke saya Bu Cici? Iya, Pak. Iya, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Pak, sudah mengganggu waktu Bapak. Ini hari ini saya datang ke Bapak. Kebetulan saya ingin melakukan observasi, Pak. Observasi kelas. Oh begitu. Artinya Bu Cici berkeinginan bahwa nanti Bu Cici akan mengajar, kemudian saya diminta untuk melihat Bu Cici mengajar, begitu? Iya, Pak, seperti itu. Oke, Bu Cici sudah kayaknya sudah siap dengan RPP ini. Ini udah, Pak. RPP sudah saya buatkan. Terus untuk bahan ajar juga sudah saya siapkan. Oh begitu, ya. Dari RPP yang sudah disediakan tentunya sudah banyak rencana-rencana yang ke depan ya Bu Cici ya. Ada sesuatu nanti yang ingin saya lihat di di pengajarannya Bu Cici nanti. Silakan, apa yang ingin saya lihat nanti? Nah, di sini kan saya itu punya rencana yang dimana temanya itu kan berdiferensiasi. Oke. Nah, itu saya agak kebingungan juga di situ. Maksudnya cara membedakan satu anak dengan anak yang lain pasti potensinya yang berbeda ya, Pak. Oke. Kemampuannya juga berbeda. Itu di situ saya ingin melatih diri saya sendiri. Nah, supaya saya bisa melakukan itu. Gitu, Oh begitu. Iya. Jadi Bu Cici berkeinginan nanti saya melihat bagaimana Bu Cici akan mengajar dengan memperhatikan kemampuan anak atau berdiferensiasi, begitu ya? Iya, Pak. Oke. Untuk melihat berdiferensi tadi, apakah ada cara-cara yang akan dilakukan Bu Cici untuk melihat itu di dalam RPP Bu Cici? Nah, kebetulan di dalam RPP saya sudah dijelaskan ya, Pak, bahwa di sini saya ingin membuat suatu kelompok, Pak. Oh Di begitu. dalam kelas itu. Namun juga saya masih bingung juga, Pak, untuk menentukan kelompok seperti itu. Makanya sebelum diadakan observasi, saya datang terlebih dahulu ke Bapak untuk minta saran seperti itu. Oh begitu. Artinya karena sudah punya rencana, berarti kan ada sesuatu yang sudah dibayangkan ya Bu Cici ya. Dan kemudian sepertinya Bu Cici tadi berbicara masalah kelompok. Meskipun sudah direncanakan dengan baik, mungkin ini satu titik yang ingin saya lihat, begitu ya. Apakah nanti pelaksanaannya seperti apa? Apakah sudah berjalan baik atau tidak, kan seperti itu. Oke, artinya meskipun ada beberapa metode yang diterapkan, tetapi di sini Bu Cici akan melihat bagaimana pembentukan dan keefektifan kelompok tersebut ya Bu Cici ya. Adakah sesuatu yang merasa penting kenapa dibuat kelompok Bu Cici?
Itu kalau menurut saya gini sih Pak, kalau misal kita individu ya Pak, itu kayaknya anak-anak cuma hanya meniru Pak, meniru yang gitu. yang sudah istilahnya gimana, yang sudah mampu aja seperti itu. Saya bentuk kelompok ini agar dimana anak satu dengan anak lain saling berinteraksi juga, saling tukar pikiran, itu tujuan saya untuk ke situ Pak. Oh begitu. Iya. Artinya Bu Cici sudah membedakan anak-anak itu agar bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. Dan kemudian apakah Bu Cici sudah melihat kondisi anak satu dengan yang lain? Sudah Pak, saya sudah melihat, dan dimana semua anak kan tidak sama ya Pak. Memang ada yang kemampuannya sudah muncul, ada yang baru muncul, dan ada juga yang memang belum. Nah itu saya kebingungan di situ Pak. Takutnya saya sudah bagi kelompok, ternyata yang kerja hanya yang mampunya saja. Iya. Saya kebingungan di situ Pak. Ya sebenarnya Bu Cici bukan masalah kebingungan, sudah punya rencana, sepertinya kayaknya kan seperti itu. Iya Pak. Tinggal saja apakah rencana yang akan dilaksanakan Bu Cici nantinya itu akan terlaksana dengan baik atau tidak. Saya melihat atau mendengar tadi Bu Cici cerita bahwasanya kelompok itu akan dilihat, dicoba apakah anak satu dengan yang lainnya itu bisa saling mendukung dan melengkapi mereka dalam belajar. Apakah begitu kira-kira Bu Cici? Iya Pak, pikiran saya seperti itu. Maksudnya harapan saya itu yang mampu justru nularin gitu ke yang belum mampu. Jadi nanti ada pembagian tugas, ini loh tugasnya yang ini, jadi semuanya ikut bekerja sama. Oh begitu ya. Tujuan saya itu. Artinya muatan berdiferensinya ada di sana. Iya Pak. Bahwasanya kalau misalnya ada yang berkemampuan lebih, itu nanti bisa membantu yang mungkin agak kurang ataupun apa. Itu yang ingin dilihat oleh Bu Cici di situ ya. Oke, baik. Bahwasanya ketika anak-anak belajar bersama itu kadang-kadang ya Bu Cici ya, kadang-kadang mungkin dengan gurunya belum paham, siapa tahu mungkin yang diharapkan begitu, dengan temannya itu bisa lebih memahami begitu. Itu harapan saya. Oke, dan ada lagi yang dipikirkan Bu Cici? Mungkin udah sih Pak, itu aja. Maksudnya saya udah merencanakan, udah saya rencanakan ini. Cuma itu saya kebingungannya cuma di kelompok sih Pak. Oh, kayak begitu. Oh, baik begitu. Dan saya pikir, saya ulangi lagi, itu bukan kebingungan, tetapi Bu Cici ingin dilihat rencananya itu seperti apa. Mudah-mudahan yang mungkin tadi dianggap kebingungan oleh Bu Cici, ketika kita lihat bersama-sama nanti mungkin akan ada kesimpulan di belakang ya Bu Cici ya. Dan gambaran apakah kebingungan ataupun tidak itu nanti terjawab setelah pelaksanaan. Kan seperti itu ya. Dan saya mendukung Bu Cici yang meminta saya untuk melihat itu. Nanti kita akan bersama-sama untuk melihat apa yang direncanakan Bu Cici, kan seperti itu ya. Kira-kira harapannya apa Bu Cici untuk nanti setelah selesai, harapannya apa? Ini harapan saya nanti setelah observasi, maksudnya biar saya tahu Pak di mana letak salah saya, di mana yang harus diperbaiki, terus di mana yang harus dipertahankan. Gitu. Itu sih harapan saya Pak. Oh iya. Makanya saya ingin diobservasi gitu. Dan kelihatannya kalau masalah salah ataupun apa itu kan masalah di belakang, dan kita tidak usah takut akan salah ataupun apa. Tapi kayaknya tujuan kita yang lebih baik itu yang lebih penting ya Bu Cici. Iya. Dan saya pikir ini datangnya Bu Cici ke saya itu untuk melihat agar kedepannya pembelajarannya Bu Cici akan bisa semakin lebih baik. Seperti itu ya Bu Cici. Iya. Oke. Ada yang lain Bu Cici? Udah mungkin Pak, itu saja. Oh begitu saja. Oke. Lalu kira-kira kapan ini akan dilaksanakan? Saya harus masuk ke
ruangan Bu Cici untuk mengobservasi dari rencana pembelajarannya Bu Cici. Ya, ini saya berencana sih pelaksanaannya lusa Pak. Oh begitu. Kira-kira Bapak bisa nggak ya gitu maksudnya? Oke, dalam RPP yang direncanakan itu jam berapa Bu Cici? Ini jam pertama Pak. Oh jam pertama, berarti kita nanti harus masuk pagi. Oke, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan saya dengan senang hati akan melihat apa yang akan diajarkan oleh Bu Cici. Dan catatan penting bahwasannya nanti Bu Cici akan merasakan betul apakah yang direncanakan itu betul-betul sesuai rencana ataupun tidak, untuk bisa kita lihat ke belakang. Kalau yang sudah berjalan baik bisa dilanjutkan. Kalau yang belum berjalan baik, nanti artinya kita bisa memperbaiki di waktu-waktu yang berikutnya. Kira-kira seperti itu ya Bu Cici ya. Oke, baik. Kalau seperti itu saya akan sediakan waktu khusus untuk Bu Cici untuk melihat itu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Bu Cici bisa terlaksana dan proses pembelajaran kita semakin lama akan semakin baik. Begitu ya Bu Cici ya? Iya Pak. Oke, begitu. Apakah ada yang masih ingin disampaikan? Sudah mungkin Pak, itu saja. Oh begitu. Oke, kalau Bu Cici sudah merasa cukup, kalau pengen mengurusi anak-anak silahkan. Kita tunggu waktu yang akan datang untuk bertemu bersama. Begitu ya Bu Cici ya? Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Eli, silakan dipimpin. Doa mulai. Bismillah.
kejujuran dan unsur-unsur dalam cerita. Sebelum guru tayangan video, guru akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu itu berharap dari pembelajaran hari ini kalian semua itu dapat menguraikan pendapat masing-masing, pendapat pribadi masing-masing kalian. Nanti kan ibu berikan video, nanti kalian bisa menguraikan pendapat kalian masing-masing mengenai video tersebut. Kira-kira kalian mampu nggak? Jadi kalau kalian punya pendapat nih, punya pemikiran sendiri, kalian bisa mengeluarkannya. Jangan hanya dipendam, jangan takut salah. Nanti kalian harus punya keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Dan yang kedua, dalam kegiatan kelompok, guru mengharapkan kalian bisa menganalisis unsur intrinsik serta memahami cerita. Jadi di dalam nanti kalian kan ada kerja kelompok tuh, kalian bisa memahami dan menganalisis atau mencari ini alurnya apa ya, temanya apa ya, nanti kalian cari bersama-sama. Jadi enggak cuma satu anak yang bekerja, tapi semuanya. Misal ini nih berempat, enggak cuma Akila yang kerja, tapi semuanya ikut bekerja. Ya? Ya. Tujuan yang ketiga itu, jadi nanti setelah berdiskusi dapat menyampaikan. Oke, setelah kalian diskusi nih berempat, nanti kalian perwakilan satu kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari kalian menuliskan. Terus setelah itu nanti teman-teman yang lain boleh menanggapi. Misalnya Akila maju ke depan nih ya, Akila menjelaskan tadi yang didiskusikan. Nanti teman-teman bisa bertanya kepada Akila, ya. Seperti itu ya. Paham? Bisa dilanjut? Bisa. Secara umum, kita musik itu apa? Yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan, kata, itu artinya seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai dengan tindakan. Seperti tadi yang dilakukan Vincent. Si Vincent itu berkata jujur dan dia melakukannya secara langsung. Oke. Jujur itu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting sekali ya. Kejujuran dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Kejujuran. Temanya apa coba? Dari cerita tadi. Dia itu temanya menceritakan tentang keluarga, atau persahabatan, atau perjuangan, atau pekerjaan, atau petualangan, atau apa saja. Temanya kira-kira dia menceritakan apa tadi? Video tadi. Apa? Menceritakan apa? Pekerjaan. Pekerjaan si Vincent itu apa tadi? Cek. Oke. Nah, dari tokohnya tadi siapa? Vincent. Terus ada siapa lagi tokohnya banyak? Tom itu siapa tadi? Tokohnya Vincent. Terus siapa lagi? Usaha. Keluarga pengusaha. Oke, terus. Ayo jangan takut ngomong. Siapa lagi tadi yang ada dalam cerita? Siapa lagi? Banyak tokohnya ya. Tadi ada juga masyarakat yang banyak itu bisa termasuk tokoh juga. Oke. Terus latarnya, latar itu apa? Ada yang tahu latar itu apa? Latar itu menjelaskan tentang keterangan tempat dan waktu. Oke. Tempatnya tadi di mana? Di desa. Waktu apa? Hah?
belajar kan juga sempat nih. Ayo, alur itu apa? Alur sebuah cerita. Rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal sampai akhir. Sudah begitu, Bu Guru mau meminta tolong kalian kita buat kelompok. Dalam satu kelas ini kita buat 3 kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung. Nah, kita buat kelompok. Kita buat kelompok dan Bu Guru di sini ada sebuah cerita. Sama. Nah, bedanya kalau yang tadi kalian lihat atau dengar, sekarang kalian baca. Tapi ini sebuah cerita sama seperti tadi sebuah cerita. Judulnya berbeda. Ini berdua-dua ya. Kita mulai membaca bareng-bareng. Silakan bareng-bareng kita mulai baca. Dari awal ya. Dipahami, jangan cuma membaca, tapi dipahami. Apa sih?
Ya. Ya, pasti ini Kak. Ini bareng-bareng. Ini ya ya. Ayo sini.
Kira-kira menurut Akila, jawaban Akila atau jawaban teman-teman yang benar? Ini gimana? Akila udah yakin dengan jawabannya? Insya Allah. Teman-teman juga udah yakin? Yakin, oke. Oke, kalau Pak, tepuk tangan buat kelompok 3. Sudah berani? Presentasikan
nggak ke ibunya? Enggak. Di situ juga kita dapat mengambil kesimpulan kalau kita mau kemana-mana, kita mau apa-apa harus izin terlebih dahulu. Terus Ibu Pipit ngambil apa tadi? Izin nggak? Nah, tuh dari situ juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau mau ngambil apa-apa itu harus izin sama orangnya. Kalau tidak izin berarti namanya apa? Mencuri. Kalian mau disebut sebagai pencuri? Iya. Apapun itu, misal ada tipek nih, si Dani mau minjem tipek punya si Akila. Akila dulu. Dani mau minjem tipek punya Akila nih misal. Dani udah ngomong nggak izin dulu, main ambil aja. Itu kira-kira baik tidak? Iya. Baiknya kalau mau apa-apa harus izin terlebih dahulu. Oke, banyak sekali kesimpulan di pembelajaran yang bisa kita ambil di pembelajaran kali ini. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mempraktekkan atau di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Masalah kejujuran, masalah izin, masalah apapun yang tadi kalian pelajari, kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, cukup ya kita sebelum berdoa, sebelum pulang kita berdoa dulu dan sebelum itu kita nyanyi bersama. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Tetap semangat untuk kalian untuk besoknya lagi. Tetap semangat dalam belajar. Tetap seperti ini, tetap percaya diri, jangan takut, jangan malu, tetap percaya diri. Tunjukkan bahwa kalian bisa, bahwa kalian mampu. Oke? Oke. Kalau kau mau pulang duduk tertib, tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau kau mau pulang duduk tertib, senyum manis. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Oke, silakan berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu, terima kasih semuanya. Boleh. Mari kita membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih.